Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, hari ini bertemu lagi di PJJ Matematika bersama Bu Ririn. Kita akan mempelajari materi baru, yaitu koordinat kartesius. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita mulai materinya ya. Apa itu bidang kartesius? Istilah kartesius digunakan untuk mengenang seorang ahli matematika yang berperan besar dalam menggabungkan konsep aljabar dan geometri. Ahli matematika tersebut bernama René Descartes. René Descartes menemukan cara untuk menyajikan sebuah titik sebagai bilangan berpasangan dalam sebuah bidang datar. Bilangan-bilangan tersebut terletak pada dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di sebuah titik yang dinamakan origin atau titik O. Bidang datar tersebut dinamakan bidang kartesius. Jadi, yang dimaksud dengan bidang kartesius adalah ini ya. Dan dua garis yang saling tegak lurus yang dimaksud adalah ini garis pertama dan ini garis yang kedua. Kedua garis yang saling tegak lurus tersebut berpotongan di titik O atau origin, yaitu ini. Di tengah sini perpotongannya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut saja ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur bidang kartesius. Perhatikan bidang kartesius berikut. Garis yang membentang secara horizontal atau mendatar, yaitu ini, disebut dengan sumbu X. Kemudian, garis yang membentang secara vertikal atau dari atas ke bawah, ini disebut dengan sumbu Y. Kemudian, titik origin atau disebut juga titik pusat koordinat, yaitu di sini, titik O 0,0. Berikutnya, posisi titik pada bidang kartesius disebut dengan koordinat kartesius. Contohnya di sini ada titik A dan titik B. Koordinat kartesius merupakan pasangan bilangan yang ditulis dalam bentuk X, Y. X menunjukkan apsis dan Y menunjukkan ordinat. Contohnya, coba perhatikan titik A. Koordinat kartesius titik A adalah 3,2. Jadi, di sini kita lihat, jika kita tarik garis putus-putus ke sumbu X, di sini menunjukkan angka 3, kemudian dengan sumbu Y menunjukkan angka 2. Jadi, apsis dari titik A adalah 3 dan ordinatnya adalah 2. Oleh karena itu, koordinat kartesius dari titik A adalah 3,2. Selanjutnya kita lihat titik B. Di sini, jika kita tarik ke sumbu X, menunjukkan min 4. Dan jika kita tarik ke sumbu Y, menunjukkan min 1. Maka koordinat kartesius dari titik B adalah min 4, min 1. Jangan lupa untuk penulisan koordinat kartesius ini menggunakan tanda kurung biasa. Bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ada pusat koordinat, yaitu titik O. Dari titik O ke kanan, ini adalah X yang bernilai positif. Dari titik O ke kiri, X-nya bernilai negatif. Dari titik O ke atas, itu Y positif, dan
ke bawah adalah Y negatif. Ciri-ciri kuadran pertama adalah X dan Y-nya bernilai positif. X positif di sini, Y positif di sini, berarti kuadran pertama adalah daerah yang ini. Kemudian kuadran kedua ciri-cirinya X negatif, Y positif. X negatif berarti ini ke kiri, Y positif ke atas. Berarti kuadran 2 adalah daerah ini. Kuadran 3, X-nya negatif, berarti ke kiri. Kemudian Y-nya juga negatif ke bawah. Berarti kuadran 3 adalah daerah yang ini. Kemudian untuk kuadran 4, X-nya positif berarti ke kanan, Y-nya negatif ke bawah. Berarti ini adalah daerah untuk kuadran 4. Sebagai contoh, di sini titik A berarti berada di kuadran pertama dan titik B berada di kuadran ketiga. Berikutnya adalah posisi titik terhadap titik asal O atau 0,0. Posisi titik terhadap titik 0,0 sebenarnya sama saja dengan koordinat kartesius dari suatu titik. Coba kita perhatikan bidang kartesius berikut. Di sini ada beberapa titik. Nah, contohnya titik A. Titik A di sini koordinatnya adalah, jika kita lihat adalah, kita tarik ke bawah di sini min 2. Kemudian sampingnya ini ke sumbu Y 5. Berarti koordinatnya adalah min 2,5. Kalau kita lihat berdasarkan posisinya terhadap titik 0,0 dari sini, maka posisi dari titik A adalah dari titik 0,0 kita 2 satuan ke kiri. Kemudian 5 satuan atau 5 kotak ini ke atas. Berarti 2 satuan ke kiri, jika ke kiri tandanya adalah negatif. Kemudian ke atas tandanya positif. Jadi 2 satuan ke kiri menjadi min 2, 5 satuan ke atas jadinya positif 5. Maka koordinatnya adalah min 2,5. Satu contoh lagi, misalnya untuk titik D. Dari titik 0,0 kita melangkah 1, 2, 3, 4 ke kanan, berarti positif. Kemudian 2 langkah, 2 satuan ke bawah, jadi negatif 2. Maka koordinat dari titik D adalah 4, min 2. Jadi yang perlu diingat adalah ke atas dan ke kanan itu positif. Ini untuk atas dan kanan. Kemudian negatif untuk ke bawah dan ke kiri. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik tertentu, A, B. Perhatikan bidang kartesius berikut. Di sini kita akan coba menentukan posisi titik A terhadap titik C, 1,2. Di sini C koordinatnya 1,2. Kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik C. Maka dari titik C kita akan bergerak ke titik A, yaitu kita bergerak sebanyak 3 satuan ke kiri menjadi min 3, kemudian 3 satuan ke atas jadinya plus 3. Maka posisi titik A terhadap titik C menjadi min 3,3 karena 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Contoh berikutnya, misal untuk titik E, posisinya terhadap titik C berarti dari titik C kita bergerak 1, 2, 3, kita bergerak 3 satuan ke kiri, kemudian kita bergerak 1, 2, 3, 3 satuan ke bawah. Maka posisi titik E terhadap titik C adalah min 3, min 3. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang kartesius berikut. Di sini masih ada titik A dan titik B. Titik A koordinatnya adalah 3,2. Berapa jarak titik A ke sumbu X? Jaraknya adalah 1, 2. Oke. Jadi
jarak terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, kita hitung dari titik A ke sumbu Y. 1, 2, 3. Maka jarak terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Berikutnya titik B. Kita akan lihat jaraknya terhadap sumbu X. Kita hitung jaraknya adalah 1. Jadi jarak titik B min 4, min 1 terhadap sumbu X adalah 1 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jarak titik terhadap sumbu X bisa kita ambil dari nilai Y positif. Contohnya, di sini titik A, nilai Y-nya adalah di sini, ordinatnya adalah 2. Maka jarak terhadap sumbu X adalah 2. Kemudian titik B, di sini min 4, min 1. Di sini nilai Y-nya adalah min 1. Jadi jaraknya terhadap sumbu X adalah kita ambil Y positif. Jadi jaraknya adalah 1. Karena jarak selalu bernilai positif. Sama halnya dengan jarak titik terhadap sumbu Y. Untuk jarak titik terhadap sumbu Y, kita lihat dari nilai X-nya. Di sini titik A nilai X-nya adalah 3. Maka jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Kemudian titik B, di sini nilai X-nya adalah min 4, maka jaraknya terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Ingat, jarak selalu bernilai positif. Berikutnya, kita langsung membahas contoh soal saja biar lebih paham. Contoh soal yang pertama, titik M terletak 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah dari titik O 0,0. Koordinat titik M adalah, di sini kita perhatikan bahwa letak titik M adalah 2 satuan ke kanan. Jika ke kanan, tadi tandanya adalah positif. Tidak perlu kita tulis ya, kita tulis 2. Kemudian 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah, jika ke bawah berarti negatif. Maka min 5. Jadi koordinatnya adalah 2, min 5. Jawabannya adalah C. Soal kedua, koordinat titik D pada bidang kartesius berikut adalah, coba kita lihat titik D yang ini ya. Kita tarik ke sumbu X yaitu min 5. Kemudian jika kita tarik ke sumbu Y, dia menunjukkan angka 6. Maka koordinat kartesiusnya adalah min 5,6. Jawabannya adalah B. Soal ketiga, titik-titik yang berada pada kuadran 2 adalah, ingat, untuk kuadran 2, nilai X-nya adalah negatif dan Y-nya bernilai positif. Maka berada di daerah ini X negatif, yang ke atas Y positif. Jadi di sini kuadran kedua. Maka titik-titik yang berada pada kuadran kedua adalah C dan D. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, posisi titik P terhadap titik S adalah, ini titik P ya. Kita akan melihat posisinya terhadap titik S. Maka kita bergerak dari titik S ke titik P sejauh 1 satuan ke kiri, berarti min 1. Kemudian kita bergerak ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas. Maka posisi titik P terhadap titik S adalah min 1,6. Jawabannya adalah B. Kemudian soal yang terakhir, pada bidang kartesius berikut, titik-titik yang berjarak 3 satuan dengan sumbu Y adalah, berarti kita lihat masing-masing titik jaraknya terhadap sumbu Y.
di sini titik A jarak terhadap sumbu Y adalah ke sini adalah 2 ya. Titik A jaraknya adalah 2 satuan. Kemudian titik B di sini jaraknya ada berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5. Titik B jaraknya 5. Titik C jaraknya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini jaraknya 4. Kemudian titik D di sini berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Dari D ke sumbu Y jaraknya 5. Berarti A, B, C, D tidak ada yang berjarak 3 satuan. Oke, kita hapus saja. Kemudian titik E. Coba kita cek titik E. Di sini titik E berjarak 1, 2, 3. 3 kotak nih, berarti 3 satuan. Betul. Kita cari satu titik lagi yang berjarak 3. Titik F berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bukan. Kemudian titik G berjarak 5 juga ya. F5, G juga 5. Sekarang untuk titik H 1, 2, 3. Ya betul, titik H. Berarti titik-titik yang berjarak 3 satuan dengan sumbu Y adalah E dan H. Jawabannya adalah C. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini bisa dipahami ya. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.